Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya bunda dan teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Aku mau pantun dulu boleh gak? Karena aku cakep, jangan lupa bilang cakep ya. Naik sepeda ke Bukit Tinggi, langit cerah tanpa mendungnya. Halo semuanya, salam hangat ini Alia hadir, inilah namanya. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu boleh nggak? Sebenarnya kita tuh bisa nggak sih buat ngeramal apa yang bakal terjadi di masa depan? Nggak bisa kan? Nah berarti kita coba umpamain bahwa hidup ini tuh kayak gembok, bener nggak? Kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan kita. Nah jadi gimana sih cara biar kita bisa ngebuka gembok ini? Hari ini aku akan sharing tentang manage yourself, unlock everything. Nah, kalau kita membicarakan tentang manage yourself, otomatis kita membicarakan tentang yang namanya self-management. Oke, aku bakal ngejelasin singkat ya tentang apa sih self-management itu. Next. Jadi self-management dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah self-motivation, yaitu dimana kamu tuh terus memberikan kata-kata baik terhadap diri kamu sendiri. Seperti ya motivasi-motivasi gitu, seperti aku bisa dan aku pasti bisa. Kemudian, next. Selanjutnya, next lagi. Ada yang dinamakan dengan self-organization, yaitu adalah dimana kamu itu bisa melakukan berbagai aspek dalam diri kamu, tapi berbagai aspeknya ini dilakukan secara seimbang. Kemudian ada yang dinamakan dengan self-control, yaitu dimana kamu itu adalah orang yang memegang kendali penuh atas diri kamu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah next. Mohon maaf, kembali ke slide sebelumnya. Adalah self-development, yaitu adalah proses di mana setiap harinya itu grafik kamu tuh naik. Jadi bukannya turun, tapi kayak setiap hari kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya. Oke, singkat cerita, dulu tuh sebelum aku melakukan yang namanya self-management, aku tuh bener-bener kayak orang yang bingung gitu. Bingung, labil, dan lain sebagainya. Seperti anak bebek yang lagi nyari induknya. Aku tuh bingung sebenarnya arah aku tuh harus kemana deh. Nah, kemudian aku juga pernah bingung, sebenarnya Alia itu siapa sih gitu. Nah, bahkan selain aku bingung Alia itu siapa, aku bingung kayak anak bebek, aku pun gak punya hal yang bisa dibanggain. Next. Mohon maaf, kembali ke slide sebelumnya. Aku tuh bener-bener gak punya hal yang bisa dibanggain dari diri aku. Mau itu prestasi akademik, prestasi non-akademik, bahkan organisasi pun juga aku gak punya gitu bisa aku banggain. Nah dari sini aku tuh belajar bahwa semua hal itu gak ada yang datang secara tiba-tiba, gak ada hal yang datang secara natural gitu kan. Mama aku juga selalu bilang ke aku dan kakak aku bahwa hidup ini tuh gak bisa instan. Dan ya bener sih gitu, kalau kita mau nyari yang instan ya itu mie instan. Hidup itu gak bisa instan gitu, kita harus memperjuangkan apa yang kita mau gitu kan. Kalau misalnya kita cuma duduk diam sambil bermohon kayak ya Allah tolong dong datengin kebaikan ke aku, tapi kitanya nggak berusaha, ya itu nggak akan bisa gitu. Aku cuma bisa bilang you wish, karena ya itu nggak akan bisa terjadi. Mau kita nunggu sampai 100 tahun pun kalau kitanya nggak ada usaha sama sekali, ya itu nggak bakal terjadi gitu kan. Oke, tapi masalahnya di kepala kita ini masih banyak gak sih anggapan tentang natural? Bener gak teman-teman dan ayah bunda? Benar kan? Nah, mungkin di antara kita-kita yang anak remaja gini, ada satu kata natural yang sering banget ada di kepala kita, yaitu naturally smart. Bener gak? Yang anak Dea, gimana suaranya? Bener gak? Nah, sebenarnya naturally smart ini beneran ada gak sih? Oke, aku bakal kasih contoh ya. Aku tuh dulu sering, nggak dulu sebenarnya sampai sekarang juga. Aku sering ya misalnya aku lagi belajar gitu buat pelajaran yang bisa dibilang bikin pusing 7 keliling gitu. Kayak susah lah intinya. Terus tiba-tiba teman aku suka nyeletuk ke aku kayak, "Al, udahlah kamu mah nggak usah belajar gitu ya, juga paling nilainya juga masih bagus." Terus kayak, "Ah, udahlah nilai kamu mah jeleknya juga bagusnya kita." gitu. Tapi sebenarnya emang bener ya aku kayak gitu. Coba kita lihat sama-sama nilai aku sebelum aku belajar. Ini nilai pas SD ya. Dengan menjadi peringkat 1 SD Darul Hikam tahun 2023.
Nah, dari sini kita tuh belajar bahwa seburuk apapun diri kita yang sekarang dan sejelek apapun kita di versi diri kita yang sekarang ini, kalau kitanya mau, kita tuh pasti bisa gitu loh. Selama kitanya ada usaha, Allah tuh pasti bakal ngasih jalan buat kita. Contohnya kayak rumah yang lagi mati lampu. Kalau misalnya kita cobain nyalain lilin, pasti perlahan-lahan rumah itu bakal ada cahayanya, bener gak? Nah, cahaya ini kita bisa simpulin sebagai kita yang udah membuat rencana, kemudian kita yang menetapkan tujuan, kemudian kita yang belajar untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik lagi, dan juga kita yang udah bisa mengelola waktu dengan baik. Nah, kenapa sih aku bisa bilang kayak kalau kita mau, kita tuh pasti bisa? Padahal ada kok orang yang misalnya dia udah mau, tapi kok dia belum bisa-bisa? Nah, coba kita tingkatin lagi ikhtiar kita, karena kalau kitanya usaha tanpa kita berdoa ke Allah, ya itu juga bisa dibilang masih kurang gitu. Jadi coba kita balance deh antara kita yang berusaha dan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'alanya. Karena aku Alia di sini berdiri menjadi contoh untuk kita semua bahwa anak yang dulu nilainya jelek, jarang ngumpulin tugas, nggak bisa pede, bahkan nggak bisa ngomong di depan kayak gini, terus juga nggak punya teman, aku bisa kok menjadi bisa kok aku menjadi peringkat 1 di SD Darul Hikam tahun 2023. Kemudian aku bisa kok menjadi anak yang meraih banyak prestasi di 3 semester di SMP Darul Hikam ini. Mungkin nanti ada juga yang, ya ini keempat ya, semester keempat. Karena di 3 kali semester ini aku terus menjadi peringkat 3 besar di SMP Darul Hikam angkatan aku. Kemudian aku berhasil menjadi wakil ketua MPK periode 2024-2025. Kemudian juga berhasil menjadi ketua angkatan tahun 2026. Kemudian juga meraih banyak prestasi akademik maupun non-akademik dan juga banyak berpartisipasi dalam kepanitiaan di SMP Darul Hikam. Nah, jadi di sini kita bisa belajar bahwa kita tuh harus percaya sama diri kita. Kalau kitanya nggak percaya, siapa yang percaya sama kita? Bener gak? Kita tuh pasti bisa kok. Kalau kitanya percaya kita bisa, ya pasti bisa gitu. Oke, sebelum aku tutup, aku mau nayangin sedikit pencapaian aku. Berada di titik sekarang ini adalah hal yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Alia yang mempunyai banyak pengalaman, banyak percobaan, dan bahkan Alia yang selalu percaya pada dirinya. Aku akan selalu merasa bangga dengan apa yang telah aku raih setelah melewati masa-masa yang negatif. Dan aku percaya semua orang juga pasti bisa melewati masa gelapnya dan mencari cahayanya sendiri. Jika ada keinginan, pasti ada keberhasilan. Oke, jadi kembali lagi ke awal, manage yourself unlike everything. Seperti yang tadi aku bilang, bahwa hidup ini tuh kayak gembok. Dan tentunya di hidup kita ini ada ratusan bahkan hingga triliunan gembok. Tapi teman-teman dan ayah bunda tahu nggak kuncinya ada berapa? Jadi kuncinya hanya satu, yaitu diri kita sendiri. So trust yourself and semangat semuanya. Sekian dari aku, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.